bagaimana proses pendaftarannya, kemudian bagaimana manasik di Indonesia, persiapannya, bagaimana nanti di Saudi, cateringnya seperti apa, kemudian perpindahan mereka dari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Serambi Nusantara. Salah satu program TVNU untuk membahas dan juga berdiskusi terkait dengan isu-isu kebangsaan dan juga keumatan perspektif Nahdlatul Ulama. Bersama saya Klevita Tosi, selama 45 menit ke depan saya akan membersamai dan sudah bersama saya seorang tokoh inspiratif, salah satu guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beliau juga merupakan salah satu ketua PBNU. Dan beliau adalah Profesor Rumadi Ahmad. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Oke, Prof. Rumadi. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya pada hari Selasa 26 Agustus 2025 lalu, pemerintah dan juga DPR RI sudah meresmikan yang awalnya adalah Badan Pelaksana Haji yang didirikan oleh Presiden Prabowo sudah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini merupakan pertanyaan besar dan saya mewakili teman-teman di luar sana terkait dengan isu atau statement terkait dengan Undang-Undang Haji baru. Ini merupakan titik balikkah atau sekedar ganti nama untuk tata kelola haji di Indonesia? Dan Prof. Rumadi, sebelum kita membahas undang-undang baru ini merupakan pertanyaan besar ya, Prof ya. Apakah undang-undang baru ini bisa atau mampu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu haji yang lebih bermartabat, lebih terjangkau, dan yang lebih manusiawi lagi untuk umat Islam di Indonesia? Kemudian bagaimanakah peran stakeholder seperti BPKH, sebagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan bagaimana nantinya Kementerian Agama? Dan pemirsa TVNU, mari kita bahas bersama Prof. Rumadi. Prof, tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum di luar sana. Dan sebelum membahas ke undang-undang baru ini, sejauh mana atau sejauh apakah problematika utama dari tata kelola haji di Indonesia selama bertahun-tahun ini sampai ada dilakukannya perubahan struktural yang sedrastis ini, Prof? Silakan. Ya, pertama ingin saya sampaikan, persoalan haji di Indonesia itu memang persoalan yang rumit ya. Persoalan yang complicated, bukan hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga terkait dengan bagaimana regulasi itu diimplementasikan. Betul. Makanya perubahan-perubahan undang-undang itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Dan kalau kita melihat perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Haji yang baru yang sampai sekarang belum ada nomornya. Kalau saya amati memang salah satu perubahan besar itu adalah mengubah BPKH yang semula adalah badan kemudian menjadi kementerian. Tetapi perubahan-perubahan ini kan sebenarnya bisa kita lihat graduasi dari perubahan sebelumnya. Betul. Sebelum ada BPKH, haji itu sepenuhnya di bawah Kementerian Agama. Dia kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Haji. Betul. Tapi itu kemudian ada sejumlah persoalan, kemudian dipandang perlu adanya badan khusus yang mengelola persoalan haji. Itulah yang kemudian dibuat badan pengelola yang khusus mengurusi soal haji. Tapi ini pun kemudian karena dia masih berada di dalam ranah Kementerian Agama, akhirnya diambil satu keputusan politik. Tampaknya memang persoalan haji itu harus dikelola oleh satu kementerian sendiri. Supaya apa? Supaya kementerian itu memang dia bisa fokus khusus berpikir bagaimana haji itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena begini, kita nggak bisa mengingkari lah, di Kementerian Agama itu kan memang urusannya banyak banget ya. Betul. Mulai dari soal pendidikan, ya, soal bimbingan masyarakat
sesuai dengan agamanya, ada Bimas Islam, Bimas Kristen dan lain sebagainya. Dan memang di dalam sejarahnya itu banyak unit-unit kerja di bawah Kementerian Agama yang akhirnya itu dipisah. Iya. Dulu misalnya pengadilan agama itu di bawah Kementerian Agama, akhirnya dia dipisah di bawah Mahkamah Agung. Dulu BPCPH, ya Badan Pengelola Jaminan Produk Halal itu di bawah Kementerian Agama, akhirnya kemudian dipisah. Gitu. Nah sekarang haji, gitu, haji yang akhirnya menjadi kementerian. Yang kalau saya lihat memang politik hukum yang ingin dituju dengan memisahkan Kementerian Haji dari Kementerian Agama memang tujuannya ya bagaimana supaya persoalan haji itu bisa dikelola dengan baik. Tetapi apakah ini nanti ke depan bisa menjamin atau tidak, yang harus kita lihat ya, harus kita buktikan. Tetapi secara teoretik masuk akal, gitu. Masuk akal dalam pengertian kalau ada Kementerian Haji ya dia nggak berpikir yang lain, dia hanya fokus mengurusi soal haji, bukan yang lain-lain gitu. Jadi saya kira politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR dengan memisahkan urusan haji menjadi satu kementerian, saya kira sesuatu yang masuk akal. Gitu. Jadi bukan sekadar ganti nama ya, Prof ya? Harapan kita begitu. Kita belum bisa menilai ya. Tetapi menurut saya tujuan besarnya bisa kita tangkap bahwa ini adalah satu upaya untuk bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal dalam persoalan yang terkait dengan haji. Karena seperti yang saya katakan, persoalan haji itu urusan yang sangat complicated, karena dia bukan hanya berurusan dengan persoalan di dalam negeri, tapi dia juga berurusan dengan masalah di luar negeri yang tidak semuanya bisa dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan di Saudi Arabia, misalnya terkait haji kan nggak sepenuhnya bisa kita kontrol. Gitu. Nah itu yang kemudian membutuhkan akselerasi kebijakan politik di dalam negeri dengan memisahkan urusan haji menjadi kementerian sendiri tadi. Prof, tadi kan disampaikan bahwa ini tujuannya itu baik ya, tujuannya baik. Nah ini ada statement menarik nih dari DPR, yaitu berstatement atau mengeluarkan pernyataan bahwa ini merupakan legislasi sejarah. Nah, menurut Prof Rumadi nih sebagai akademisi dan juga ketua PBNU, apa tanggapannya, Prof? Sejarah dalam pengertian memisahkan urusan haji menjadi satu kementerian, ya, gitu. Mungkin yang dimaksud dengan sejarah itu di situ. Jadi inilah proses legislasi yang menjadi sejarah bahwa akhirnya kita punya kementerian yang khusus mengurusi masalah haji. Gitu. Tapi ya sebenarnya proses legislasi itu kan proses yang biasa ya. Terjadinya perubahan-perubahan kebijakan melalui perurusan peraturan perundang-undangan itu sebenarnya ya sesuatu yang biasa aja, yang normal-normal saja. Tetapi ya kalau dimaknai ini adalah sesuatu yang sangat bersejarah ya dalam pengertian yang tadi itu. Bahwa inilah awal kita mempunyai satu kementerian yang khusus mengurusi soal haji. Yang meskipun ya apakah nanti bisa bekerja dengan maksimal, apakah memang persoalan-persoalan yang terkait dengan rumitnya pengelolaan ibadah haji itu bisa diurai dengan adanya kementerian ini atau tidak, ya kita masih harus melihat apa yang akan dilakukan oleh kementerian ini. Nah, tadi kan dikatakan ya bahwa perubahan ini digadang-gadang untuk perbaikan layanan. Namun secara garis besar nih Prof, secara konkret terutama ya, apa sih indikator keberhasilan yang paling nyata dan yang akan dirasakan oleh jemaah di lapangan? Kalau untuk jamaah itu sebenarnya sih sederhana ya. Mereka kan ingin mendapatkan pelayanan ibadah haji itu mulai dari bagaimana proses pendaftarannya, kemudian bagaimana manasik di Indonesia, persiapannya, bagaimana nanti di Saudi, cateringnya seperti apa, kemudian perpindahan mereka dari Arafah, Musdalifah ke Mina, transportasinya seperti apa. Itu aja kalau masyarakat ke teknis yang dijelaskan oleh masyarakat. Tetapi di luar itu kan banyak hal yang juga bisa kita lihat, misalnya apakah pengelolaan keuangan haji itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada persoalan atau tidak, apakah indeks pelayanan haji itu bisa naik dari tahun ke tahun atau tidak. Itu indikator-indikator yang memang bisa kita lihat. Tetapi kalau jamaah ya saya kira selama mereka bisa dilayani maksimal, misalnya upaya-upaya yang selama ini sudah berjalan di Indonesia, ada fast track khusus untuk jamaah haji misalnya, kemudian ada catering yang lancar, transportasi yang lancar, perpindahan dari Arafah sampai ke Mina lancar, itu bagi jamaah haji itu sudah lebih dari cukup gitu.
Prof nih, menurut Prof Rumadi juga nih, apa sih atau mekanisme seperti apa untuk check and balance yang sehat nih dalam tata kelola haji? Apakah instrumen hukum dan juga kelembagaan yang diperlukan agar pengelolaan haji ini tidak disalahgunakan? Ya, sebenarnya kalau check and balance kemudian diciptakanlah instrumen-instrumen pengawasan itu kan sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang diciptakan memang untuk memberikan pengawasan. Secara internal misalnya ada inspektorat misalnya yang secara internal memang diberikan tugas untuk memberikan pengawasan internal bagi kementerian untuk bagaimana supaya pengelolaan keuangannya itu bisa dilakukan dengan baik. Betul. Kemudian di DPR kita punya lembaga DPR yang memang salah satu tugasnya ya memberikan kontrol terhadap eksekutif termasuk di dalam pengelolaan ibadah haji. Tapi kalau itu masih belum bisa dilakukan, pengawasan internal belum bisa dilakukan, ada pengawasan-pengawasan lain melalui aparat penegak hukum misalnya itu juga proses pengawasan. Nah di luar itu saya kira masyarakat itu juga diberikan ruang untuk melakukan proses monitoring, pengawasan sejauh mana pelayanan haji itu dilakukan dengan baik, apakah fungsi-fungsi yang memang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara haji memberikan pelayanan bagi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Semua ruang dibuka, saya kira ya, mulai dengan pengawasan internal, pengawasan eksternal, kemudian pengawasan secara politik, melalui mekanisme lembaga BPR dibuka, masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan juga bisa melakukan pengawasan. Jadi check and balance itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, saya kira. Oke Prof, kan tadi kita sudah berbicara masalah tujuan ya dengan adanya klasifikasi lah nantinya Badan Pengelola Haji seperti apa, BPKH seperti apa. Nah menurut Prof Rumadi ini, bagaimana sih tugas ketika kita mengetahui bahwa pengelolaan haji ini kan kalau dibahas atau dikerjakan oleh satu lembaga saja itu kan tidak cukup ya, membutuhkan stakeholder seperti BPKH, kemudian nantinya dari Kemenak juga akan melakukan tugas-tugasnya. Nah, apakah ini tidak disebut sebagai dapur ganda, Prof? Saya kira enggak ya. Kalau Kementerian Haji berdiri sendiri, memang justru seharusnya persoalan-persoalan yang terkait dengan haji itu tidak ada tempat lain kecuali di Kementerian Haji itu. Nah, memang sekarang ini membutuhkan transisi, ya. Setelahnya adanya undang-undang baru ini masih membutuhkan transisi. Transisinya apa? Misalnya bagaimanapun sekarang di Kementerian Agama masih ada Dirjen Haji. Nah, ini bagaimana proses transisinya? Apakah Dirjen Haji masih tetap dipertahankan atau dia dilebur di Kementerian Haji atau seperti apa? Nah, proses-proses transisi ini yang perlu dilakukan. Tapi itu tidak hanya di tingkat pusat, di tingkat kantor wilayah itu juga akan terjadi proses transisi yang sama. Karena Kementerian Haji ini kan belum punya kaki kan, padahal urusan haji itu bukan hanya urusan di pemerintah pusat, bukan hanya urusan di provinsi, tetapi urusan sampai di desa-desa. Nah, Kementerian Haji itu kakinya apa? Dia sekarang belum punya, yang punya adalah Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama misalnya sampai di kantor Kementerian Agama Kabupaten, dia punya kasih yang struktur birokrasi yang mengurusi soal haji. Sampai di KUA. Gitu. Nah, nanti kan persoalannya masa transisi ini, unit-unit di Kementerian Agama yang mengurusi haji ini, apakah digeser menjadi milik Kementerian Haji atau seperti apa? Gitu. Nah, ini yang saya kira masih membutuhkan waktu, karena merubah struktur organisasi dalam sebuah kementerian itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan hanya soal regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan SDM-nya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang saya kira memang dalam waktu dekat ini ya, mungkin di haji tahun 2026 masih akan ada hubungan yang harus timbal balik antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Tapi nanti di tahun-tahun berikutnya, kalau Kementerian Haji ini sudah settle, dia punya kaki sampai ke bawah, sampai di kecamatan. Saya kira lama-lama Kementerian Haji akan semakin mandiri gitu, dan mulai saat itulah urusan haji tidak ada lagi hubungannya dengan Kementerian Agama, tapi memang benar-benar
di bawah Kementerian Haji. Tapi sekali lagi urusan seperti ini tidak ada yang mudah gitu. Bukan hanya semata terkait dengan regulasi. Betul. Karena nanti kan SOTK ya, struktur organisasi di Kementerian Agama itu kan juga harus berubah. Betul. Gitu kan. Kalau masih ada Dirjen Haji ya pasti akan apa namanya, hubungannya dengan Kementerian Haji seperti apa gitu. Makanya itu yang menurut saya memang masih membutuhkan waktu. Mungkin waktu 1-2 tahun masih akan ada hubungan dengan Kementerian Agama, tapi lama-lama pasti akan semakin mandiri di Kementerian Haji gitu. Kira-kira Prof, bicara regulasi baru, ini akan memperkuat peran BPKH atau justru sebaliknya nih Prof? Kalau Badan Pengelola Keuangan Haji ya, ini kan satu unit sendiri sebenarnya. Betul. Badan Pengelola Keuangan Haji itu unit yang berada di luar Kementerian Haji. Betul. Jadi ini satu institusi baru memang yang dibuat di tahun 2014 kalau saya tidak salah. Kenapa dibuat BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji? Karena kalau dia berada di dalam satu kementerian, Betul. itu dianggap rawan. Gitu. Makanya kemudian pisah, ada badan sendiri. Waktu revisi Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang haji ini memang saya mendengar ada pikiran-pikiran yang ingin menyatukan kembali antara Kementerian Haji dengan BPKH, gitu. Tapi kalau itu dilakukan, itu justru mengulang seperti Kementerian Agama sebelumnya, sebelum tahun 2014, gitu. Makanya yang saya lihat kan akhirnya Kementerian Haji dan BPKH tetap dipisah. Cuman BPKH diberikan tambahan fungsi. Kalau selama ini itu BPKH itu fungsinya hanya seperti kasir itu. Kementerian Agama butuh berapa, kemudian dibayar, dia tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan berapa ongkos naik haji gitu. Nah sekarang ini melalui undang-undang yang baru, Badan Pengelola Keuangan Haji itu dilibatkan di dalam proses-proses itu di DPR. Itu yang salah satu penguatan di dalam undang-undang yang baru ini. Gitu. Nah, kita akan berbicara lebih spesifik ke BPKH ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dan yang kita tahu bahwa pendanaan haji ini kan nilainya miliaran ya, Prof ya. Bukan miliaran, triliunan. Oh, Oke, sorry, triliunan rupiah ya. Nah, bagaimana sih atau sejauh mana ini BPKH bisa menjamin dana ini itu tidak hanya aman, tapi juga produktif dan juga transparan? Menurut ya, kalau saya melihat data, memang BPKH itu mempunyai fungsi yang sangat luar biasa ya, karena uang yang disimpan oleh pendaftar jamaah haji itu ditaruh dan dikelola oleh BPKH ini. Saya baca terakhir itu dana yang dikelola itu sudah sekitar 172 triliun rupiah gitu. Dan menurut pengamanan banyak orang, pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH sehingga menghasilkan nilai tambah itu dianggap belum maksimal. Sekarang ini kan kalau kita lihat ya, BPKH itu ya bisnis dalam tanda petik ya, yang dilakukan itu ya paling dengan surat berharga syariah, sukuk gitu ya. Yang kalau saya melihat data-data atau laporan-laporannya, sekarang memang nilai manfaatnya itu ada peningkatan. Tahun 2023 kalau saya tidak salah itu angkanya sekitar 10 triliun. Kemudian nilai manfaat di tahun 2024 itu sudah 11 triliun lebih. Itu dengan cara tadi itu, dengan investasi yang sebenarnya belum maksimal. Karena ini ibaratnya begitu uang jamaah haji ditaruh di sukuk atau di bank-bank syariah, itu BPKH tidur pun dia sudah mendapatkan uang segitu kira-kira. Nah yang belum dilakukan itu memang investasi di sektor-sektor yang potensial menguntungkan. Tetapi memang BPKH itu diberikan rambu-rambu supaya dia investasinya itu harus hati-hati karena ini uang umat. Betul. Ya kalau dia misalnya sampai investasi, kemudian investasinya itu ada masalah, gitu, itu resikonya luar biasa. Makanya misalnya BPKH bekerja sama atau investasi di bank tertentu misalnya ya,
apakah di bank syariah ini, bank syariah itu gitu. Itu kalau misalnya banknya itu sampai kolaps gitu. Itu uangnya seperti apa itu? Siapa yang tanggung jawab gitu? Apakah uang APBN harus digunakan untuk mengcover itu atau enggak gitu? Itu yang kemudian di dalam undang-undang yang mengatur BPKH itu, BPKH dikasih rambu-rambu di samping dia harus menggunakan prinsip syariah, gitu ya. Dia juga harus hati-hati untuk memastikan bahwa investasi yang dia lakukan itu risikonya kecil. Jadi kemungkinan dia rugi itu kecil. Makanya ya akhirnya yang paling gampang ya dengan sukuk, dengan surat berharga syariah itu. Yang tadi saya katakan dengan tidur pun gitu akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang tadi tahun 2024 itu saya baca laporannya itu sekitar 11,6 triliun gitu ya keuntungan. Itulah yang nilai manfaat itu yang digunakan untuk mensubsidi dalam tanda petik ya jamaah haji yang berangkat haji di tahun berjalan di tahun itu. Makanya kalau misalnya pembayaran haji itu yang dihabiskan itu kira-kira misalnya 90 juta misalnya, kan tidak semuanya itu dibayar oleh jamaah. Betul. Jamaah paling yang membayar angka terakhir itu saya kira cuma sekitar 60%-an gitu. Wow. Nah, yang 40% itu di-cover oleh BPKH dengan menggunakan uang atau nilai manfaat yang didapatkan dari investasi tadi itu. Itu yang kemudian jamaah haji itu sebenarnya dia membayar lebih ringan dari yang seharusnya. Gitu. Jadi ada subsidi, cuman subsidinya bukan dari APBN, tapi subsidinya dari investasi itu. Oke. Wow, pemirsa TVNU kita sudah mendengarkan ya pemaparan dan juga insight dari Prof. Rumadi yang makin kesini makin menarik nih Prof, makin deep juga. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang BPKH, kita akan berbicara tentang Kementerian Agama nih. Ya. Kalau kita tahu bahwasannya Kementerian Agama ini bisa dikatakan sebagai gawang atau penjaga gawangnya, karena terutama urusan haji ya Prof ya. Dengan adanya kementerian baru, apakah ini sinyal bahwa peran Kemenak ini akan berkurang? Ya kalau berkurang sudah pasti lah ya, karena satu kedirjenan di dalam Kementerian Agama itu kan sudah pasti tidak lagi relevan gitu kan, itu sudah pasti gitu. Tapi saya kira kalau menurut saya bukan soal orientasinya bukan soal berkurang atau tidak berkurangnya Kementerian Agama, tapi orientasinya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon jamaah haji dan bagi jamaah haji. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada hanya memikirkan kewenangannya berkurang atau bertambah. Karena ini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah ya. Tanggung jawab pemerintah itu ya bisa dilakukan melalui unit-unit yang dimiliki oleh pemerintah. Dan sekarang politik yang diambil oleh pemerintah dengan membuat pemisahan tadi itu saya kira kita harus hormati dan kita harus tunggu sambil memantau apakah kementerian baru ini memang bisa menjawab persoalan-persoalan haji selama ini atau tidak. Kalau tadi statementnya dari Prof. Rumadi dan kita tahu ya bahwasanya ada hubungan baik antara PBNU dengan Kemenak nih Prof. Pertanyaannya apakah atau bagaimana perspektif NU melihat pemindahan kewenangan ini? Apakah NU optimis atau justru memiliki kekhawatiran tersendiri? Ya harus optimis lah. Kita harus memberikan dukungan juga kepada putusan politik yang sudah diambil ini karena putusan seperti ini kan ya memang pada awalnya ada debat, ada perdebatan apakah dia tetap seperti semula atau harus dipisah itu. Tapi dengan konsultasi termasuk PBNU saya kira juga diundang di dalam proses pembahasan ini dan PBNU tidak keberatan lah untuk adanya pemisahan ini gitu. Nah, oleh karena itu sih ini justru bisa dimaknai bahwa urusan keagamaan itu diurus oleh banyak kementerian, bukan hanya oleh Kementerian Agama gitu. Dan kalau dia menjadi kementerian itu artinya dari sisi dukungan pemerintah itu kan semakin kuat ya, gitu. Yang dulu misalnya dia hanya menjadi satu direktorat jenderal,
kemudian dia menjadi satu kementerian, itu kan dari posturnya sudah berbeda. Iya, Postur kementerian dengan postur Direktorat Jenderal itu kan ya dari sisi misalnya anggarannya, dari sisi pejabat-pejabat yang ada di dalamnya, itu kan berbeda ininya, kapasitasnya. Misalnya Kementerian Haji nanti ada dirjen-dirjen di Kementerian Haji itu. Yeah. Itu kan sudah menunjukkan bahwa ada struktur-struktur baru di dalam Kementerian Haji itu yang diberikan tugas untuk mengelola persoalan haji, mulai dari pendaftaran, bagaimana pengelolaan sistem hajinya, bagaimana nanti pelayanan di luar negeri dan lain sebagainya. Yang kalau menggunakan struktur birokrasi yang semakin besar, itu artinya perhatian pemerintah kepada masyarakat, umat Islam yang akan melakukan haji itu juga semakin besar. Yang itu implikasinya ya perhatian semakin besar, struktur birokrasinya semakin besar, anggaran pemerintah, spending money-nya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah juga semakin besar. Yang itu harapannya dengan effort yang jauh lebih besar itu seharusnya pelayanannya juga semakin baik gitu. Tapi ya sekali lagi kita masih harus menunggu, kita dukung bersama-sama, kita doakan ya, kita support, kita orientasinya adalah kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bersama. Karena kalau dalam NU kan kita punya satu jargon tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu orientasinya untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini adalah jamaah haji dan calon jamaah haji. Bicara orientasi kemaslahatan umat, pasti setiap badan yang dipimpin atau dibentuk oleh presiden, tadi ada BPKH, ada Kemenak, terus juga ada badan haji yang baru ini, pasti orientasinya ke sana ya Prof ya. Tapi melihat dinamika politik dan juga birokrasi saat ini, Prof, seberapa yakin sih Prof Rumadi ini tahu bahwa model tata kelola haji ini akan berkelanjutan dan terbebas dari kepentingan politik? Ya, tidak bisa dijamin karena bagaimanapun yang namanya persoalan birokrasi itu di dalamnya juga ada persoalan politik. Betul. Itu sudah pasti. Pemilihan menteri haji itu adalah political appointee juga, itu adalah pilihan politik, tugas politik gitu. Oleh karena itu sih berasumsi bahwa tidak ada persoalan politik sama sekali di dalam struktur birokrasi itu juga nggak realistis gitu. Tapi kan menurut saya politik bukan sesuatu yang kita takuti, tapi politik harus diarahkan ke mana gitu. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Karena bagaimanapun ya keputusan-keputusan termasuk keputusan memisahkan Kementerian Haji dari Kementerian Agama itu kan sebagai keputusan politik juga gitu. Dan menurut saya hal yang ke depan yang harus kita lakukan adalah mendorong supaya bagaimana Kementerian Haji ini itu memang dia bisa mengurai persoalan-persoalan yang terkait dengan haji. Dan saya kira persoalannya banyak, termasuk misalnya soal antrian yang menurut saya sudah nggak masuk akal gitu ya. Antrian haji di daerah tertentu misalnya ada yang sampai 40 tahun di Aceh itu 40 tahun lebih. Itu sudah nggak masuk akal gitu. Iya, betul. Kalau orang daftar haji di usia 30 tahun dia baru bisa dapat nanti di umur 70 tahun lebih gitu. Ini yang menurut saya memang harus dicarikan terobosan-terobosan yang pasti tidak mudah. Betul. Kuota haji itu bukan kita yang menentukan gitu. Kuota haji itu yang menentukan pemerintah Saudi Arabia. Kalau sekarang misalnya kuota yang kita miliki itu terakhir itu 240 ribu ya, 240 ribu kan bisa kita hitung kan dengan antrian urutan haji yang sedemikian panjang itu kapan kira-kira itu bisa diurai. Betul. Itu ini yang menurut saya memang membutuhkan effort yang luar biasa gitu. Dan pemirsa, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari Prof Rumadi Ahmad. Silakan. Ya, kita menyebut baik ya revisi Undang-Undang Haji yang sudah disahkan oleh DPR RI di akhir Agustus yang lalu, pemisahan Kementerian Haji, persoalan haji menjadi kementerian sendiri,
kemudian ada penguatan BPKH, ada bagaimana penguatan yang terkait dengan petugas haji dan lain sebagainya. Menurut saya norma-norma yang dirumuskan oke, itu sesuatu yang baik. Tapi sekali lagi norma yang baik, aturan yang baik itu tidak ada artinya kalau orang-orang yang melaksanakan itu tidak mempunyai kompetensi. Nah, oleh karena itu saya kira kita semuanya, terutama warga Nahdlatul Ulama, di samping kita menyambut baik, kita juga harus memberikan bantuan dukungan supaya Kementerian Haji ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, supaya persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah haji itu pelan-pelan bisa diurai, bisa melayani jamaah haji dengan baik, dan indikator penting ya, apakah pelayanan jamaah haji itu baik atau tidak, ya bisa kita lihat apakah indeks pelayanan haji itu naik atau tidak gitu. Nah, indeks itu yang menjadi salah satu ukuran makro ya. Betul. Karena dari indeks itu bisa dilihat bahwa pemerintah serius, pemerintah berhasil atau gagal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Antara lain bisa dilihat dari indeks pelayanan haji itu. Oke. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Rumadi atas waktunya dan mau untuk memberikan insight kepada sahabat TVNU yang dimanapun. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu, Prof. Amin, makasih. Dan pemirsa TVNU, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi ini bahwa Undang-Undang Kementerian Haji atau Kementerian baru ini mempunyai dua sisi, yaitu tantangan dan juga harapan ya Prof ya. Dan semoga sinergi ini terutama stakeholder yang akan mengurusi haji ini tetap berupaya atau orientasinya untuk kemaslahatan umat. Dan pemirsa, saksikan terus episode diskusi dengan orang-orang atau tokoh-tokoh inspiratif hanya di Serambi Nusantara. Saya Clevita Tosi, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.